Rencana Indonesia memborong 48 unit KAAN dinilai tepat karena Turkish Aerospace Industries atau TAI tidak hanya menjual pesawat, tetapi sudah melakukan langkah nyata di Indonesia, seperti kerjasama industri, transfer teknologi, dan keterlibatan lokal yang menguntungkan jangka panjang. Para pecinta aviasi, siap-siap terpukau nih. Pada akhir Juli 2025, Indonesia resmi memborong 48 unit jet tempur generasi kelima KAAN dari Turkish Aerospace Industries alias TAI. Dan percayalah, ini bukan jet biasa. Desainnya super canggih, kelas atas banget. Tapi yang lebih keren lagi, keputusan ini bukan tiba-tiba dibuat akhir tahun ini saja. Indonesia sudah merencanakannya bertahun-tahun. Bahkan sejak Pak Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Jokowi. Nah, begitu Pak Prabowo resmi menjadi presiden, langkahnya jelas. Oke, waktunya eksekusi. Beliau pun menyampaikan secara langsung ke Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, saat kunjungan kenegaraan di Ankara. Selain soal KAAN, Pak Presiden juga bilang, kita pengen ikut bangun kapal selam juga ya. Bayangin, ngobrol santai, tapi langsung ngomong proyek jet tempur generasi 5 dan kapal selam. Kayak ngobrol sama teman, tapi topiknya bikin jantung deg-degan. Hanya dalam 3 bulan, semua deal itu beres. Kementerian Pertahanan RI dan Badan Industri Pertahanan Turki menandatangani perjanjian resmi di pameran IDEF 2025 di Istanbul. Indonesia resmi jadi pelanggan ekspor pertama KAAN. Tapi yang menarik, bukan cuma beli doang, kita juga dapat transfer teknologi melalui 2 perusahaan lokal, PT Republik Aero Dirgantara dan PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Jadi, bukan sekedar jet tempur baru masuk ke TNI AU, tapi tenaga ahli Indonesia juga ikut terlibat dalam perakitan. Keputusan Indonesia ini ternyata bikin negara lain ngelirik juga. Spanyol misalnya, yang semula mengincar F-35, tapi akhirnya berpikir ulang. Mereka lihat keuntungan yang didapat Indonesia, transfer teknologi, keterlibatan industri lokal, dan kolaborasi dengan TAI, dan mulai mempertimbangkan model serupa untuk perusahaan mereka sendiri. Bahkan, analis pertahanan Spanyol, Roberto Escames, bilang kalau kolaborasi dengan TAI dan Aselsan bisa bikin sinergi teknologi yang saling menguntungkan loh. Yang lebih seru lagi, TAI ternyata nggak main-main soal Indonesia. Mereka sudah membuka kantor cabang di Bandung sejak Agustus 2024. Jadi, proses transfer teknologi nggak perlu ribet, nggak perlu terbang sana-sini, semua bisa dikerjakan di sini. Kantor cabang ini menjalankan 3 core bisnis utama, perdagangan grosir dan spare part, desain dan rekayasa pesawat, serta research and development. Bayangkan, semua itu dilakukan di tanah air, dan yang kerjain bukan sembarang orang, tapi SDM terbaik Indonesia di bidang kedirgantaraan. Selain itu, kantor cabang TAI di Bandung sudah punya sertifikat ISO 9001-2015. Jadi, kualitas dan inovasi mereka nggak main-main loh. Produk mereka diprediksi bisa bersaing dengan jet dari Amerika Serikat maupun negara-negara Uni Eropa. Nggak cuma itu, adanya transfer teknologi ini juga mengangkat kapasitas SDM kita. Suatu hari nanti, mungkin Indonesia bakal bisa bikin jet tempur kelas dunia sendiri. Dan siapa tahu, kalau Indonesia Emas 2045 tiba, kita sudah punya armada jet tempur mandiri buatan anak bangsa loh. Dan yang menarik, keterlibatan Indonesia dalam proyek KAAN ini bukan cuma soal membeli pesawat. Dengan adanya transfer teknologi, para insinyur dan teknisi kita bisa langsung belajar dari ahlinya. Bayangkan, mereka bisa ikut merancang, merakit, bahkan menguji jet tempur generasi kelima di tanah air. Ini artinya, bukan cuma TNI AU yang untung, tapi industri kedirgantaraan nasional kita juga naik level. Kalau kita lihat kantor cabang TAI di Bandung, bukan cuma tempat perkantoran biasa. Di sini ada tim yang fokus pada desain, rekayasa pesawat, hingga research and development. Jadi, kalau ada masalah kecil di pesawat KAAN,
teknisi TNI AU nggak perlu terbang jauh ke Turki. Semua bisa ditangani di sini, lebih cepat dan lebih efisien. Bahkan, kehadiran TAI di Bandung ini membuka kesempatan kerja untuk SDM lokal yang kompeten, sekaligus meningkatkan kapasitas industri dirgantara kita. Dan jangan lupa, sertifikasi ISO 9001-2015 yang dimiliki TAI di Indonesia menunjukkan bahwa standar kualitas mereka nggak main-main loh. Produk yang dihasilkan bisa bersaing dengan jet-jet dari Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa. Jadi, bukan cuma soal punya pesawat canggih, tapi kita juga belajar bagaimana cara menjaga kualitas dan inovasi dalam jangka panjang. Kabar baik lainnya, kerjasama ini juga bikin negara lain ngelirik. Spanyol misalnya, yang awalnya mengincar F-35, kini mulai mempertimbangkan strategi serupa. Mereka melihat bahwa keuntungan transfer teknologi, keterlibatan industri lokal, dan kolaborasi dengan TAI bisa menghasilkan sinergi yang saling menguntungkan. Indonesia pun jadi semacam role model untuk modernisasi alutsista di kawasan Asia Tenggara. Bayangkan saja, semua ini dimulai dari keputusan strategis yang dibuat bertahun-tahun lalu. Dari rencana yang matang, kunjungan kenegaraan, hingga perjanjian resmi di Istanbul, semuanya berjalan mulus. Dan yang bikin senang, keberadaan TAI di tanah air membuka peluang bagi generasi muda kita untuk ikut ambil bagian dalam industri pesawat tempur, bukan cuma sebagai operator, tapi juga sebagai pembuat dan inovator. Dan inilah bagian paling seru, dampak jangka panjang dari akuisisi 48 unit KAAN ini. Bayangkan, generasi muda Indonesia bisa ikut belajar langsung dari proyek jet tempur generasi kelima, bukan cuma teori di buku. Mereka bisa terlibat dalam perancangan, pengujian, bahkan pengembangan teknologi baru. Jadi, bukan hanya TNI AU yang mendapatkan keuntungan, tapi seluruh industri kedirgantaraan nasional kita ikut terdongkrak. Dengan pengalaman langsung ini, suatu hari nanti, mungkin kita bisa bikin jet tempur sendiri. Nggak cuma jet biasa, tapi jet tempur kelas dunia yang bisa bersaing dengan Amerika, Eropa, bahkan negara-negara besar lain. Bayangkan, anak-anak muda di Bandung, Surabaya, atau Malang bisa melihat karya mereka sendiri terbang tinggi di langit Indonesia. Wah, rasanya seperti melihat anak sendiri naik pesawat luar angkasa. Maksudnya jet tempur. Selain itu, keterlibatan langsung industri lokal juga membuka peluang ekonomi yang besar. PT DI dan PT Republik Aero Dirgantara bisa menghasilkan komponen, spare part, dan melakukan perakitan langsung di Indonesia. Jadi kalau nanti ada kerusakan, nggak perlu lagi ribet kirim ke Turki. Semua bisa ditangani di sini, lebih cepat dan lebih hemat. Yang nggak kalah menarik, kerjasama ini juga membuat Indonesia jadi pusat perhatian internasional. Negara-negara lain mulai meniru strategi kita, seperti Spanyol yang kini melihat manfaat transfer teknologi dan kolaborasi industri lokal. Indonesia jadi semacam benchmark untuk modernisasi alutsista di Asia Tenggara. Dan ini bukan sekedar soal militer, ini soal masa depan teknologi Indonesia. Dengan SDM terbaik dilatih langsung lewat proyek KAAN, kita bisa mengembangkan inovasi lain, misalnya drone canggih, sistem avionik pintar, dan teknologi pertahanan mutakhir lainnya. Jadi, akuisisi ini bukan cuma jet tempur, tapi investasi jangka panjang untuk Indonesia Emas 2045. Bayangkan, 20 tahun dari sekarang, anak-anak muda yang kini belajar di Bandung atau Jakarta bisa bilang, aku ikut merakit jet tempur itu loh. Rasanya pasti bangga banget kan? Dan Indonesia nggak cuma jadi pengguna teknologi, tapi juga pencipta teknologi yang bisa bersaing di dunia internasional. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.